Ketika pengukuran tinggi badan untuk penjaga gawang, tinggi minimal di tahun itu 175. Beda. Kok ditambah? Beda nambah ya. Tapi infonya gak dapet tuh. Info itu gak dapat. Tapi bisa ke MK itu untuk ngurus Gak berubah. usah mas, itu terlalu repot. Ngapain aku gara-gara kurang 2 cm ke MK. Siapa tahu. Gak usah. Siapa tahu. Bintang 12 Bintang 2 ini. ya. Kurnia ada juga di Medan tau. Di Ada. Jogja Kurnia. Bapia tapi. Ngapain aku main di atas bakpia? Kan dia lebih ke jual sirup. Itu bisa. Iya kan? Sama sebenarnya Kurnia yang aku punya ini. Bus. Ada 3 nih. Ada bakpia, bus, sirup sama bus. Yang aku tuh beneran bus. Iya. Bus lintas. Kalau biasa tackle bebas main tebak-tebakan pemain, ini tebak karir ya. Dari kiper ke stand up komedian, aktor, sekarang jadi pemain voli dan padel. Sempat jadi runner juga sih. Ya. Oki Rengga. Yeay. Kok sampai jadi runner bangsa? Lari. Oh Lari. Runner di event. Runner Itu di jelas. event. Ini kan kita ngomongin bola. Runner di main bola. Itu yang ngatur-ngatur pertandingan bangsat. Emang pernah? Yang enggak, makanya kaget aku. Enggak Harusnya kan? yang pernah-pernah aja. Jangan yang gak pernah terus masukin. Ya Mas kan suka lari ya. Hah? Nanti take down lagi. Iya. Baru mau langsung punchline. Iyo, Ini manusia 9 juta Gi. 9 juta, 9,1 jangan diulang-ulangin. Oh ada koma satunya. Ada Ada 1,1-nya. 9 juta 100 ribu berapa gitu. Makanya ketagihan ya. Dan bikin Lagi agak lain. dua. Bukan agak lain 2 tapi agak lain. Menyala Pantiku. menyala pantatku. Kalau kata Pak Vincent, agak lain menyala pantatku. Keluar api dari pantatnya gini. Habis makan balado itu. Menyala pantiku. Nyala pantiku. Tapi itu karena tadi gue memulainya dengan ini ya, pergeseran karir lo. Iya. Kan juga merantau nih Medan, Jakarta gitu kan. Iya. Terus yang pasti kemana-mana juga lah. Ini juga dari mana-mana kan tadi. Betul. Dan juga karirnya geser-geser gitu Ki. Mm-mm. Berarti kan Oki ini kan simbol adaptif. Wih. Adaptif. Iya. Adaptasi terus gitu. Kalau adaptif ya, sangat amat Gimana adaptif sih aku. maksudnya lo adaptasi terus kan di apa Iya. cari yang ada Dari uangnya. dari tamat SMP, Ya. aku udah keluar dari rumah. Sampai detik ini aku nggak pernah stay di rumah. Berarti itu cara bertahan hidup seorang Oki. Yes, Oh. of cross. Off cross. cross. Ya kan crossing. Crossing. Silang. Salib. Iya. Oh, Koi cross. Tony kali. Tony Cross. Iya. Cater. Panjang. Tony Hawk. Tony Hawk. Oh, Kok ke situ, kok ke situ. Kan Tony. Kok ke situ? Tony Blank. Tony. Enggak tapi waktu itu berarti 11 tahun keluar dari rumah. 11 berapa? 11 tahun. 11. Umur 11. 11 ya, tamat Umur SMP 11. ya. Nah, alasan diusirnya Tamat SMP Tamat SMP 15. enggak 15. 15. Alasan diusirnya kenapa tuh? Bukan diusir. Bukan diusir. Mengejar karir, Mas. Ih, mengejar karir. Nah, aku udah mikirkan karir dari tamat SMP. Oh iya. Tapi udah spesifik bola. Udah spesifik bola. Pada saat itu main bola udah rutin nih di daerah kan. Aku ngerasa aku punya kemampuan lah nih. Terus guru-guruku itu mensupport. Oke, kalau seandainya kamu main bola, kamu nanti sekolahnya SMA-nya di sini, masuk di PPLP, sekolahnya di sini gitu, karena di sini isinya atlet semua segala macam. Ku kejar lah itu. Medan berarti? Ke Medan aku. Itu kayak Ragunan lah ya kalau di sini ya. Iya. Kalau di Jakarta ya. Betul, PPLP PPOP. itu Medan. PLP Medan. PPLP Sumut, Oh Sumut. Karena bakatmu sudah tercium lah ya waktu itu. tercium. Bawa kabel kebakar. Wah, tukang kabel itu. Kru itu aku jatuhnya kalau bawa kabel kebakar. Jadi tapi orang tua langsung mendukung memang Iya, dari support kecil. apa enggak kan banyak Support. orang enggak support. malah mamaku yang menyiapkan itu semua. Oh iya. Iya, ayah dan ibu menyiapkan itu semua. Nih, ini nggak banyak orang tahu juga mungkin tamat SMP. Eksklusif. Udah banyak orang tahu juga mungkin. Gak Gak jadi spesial, gak jadi spesial. Gak bisa deep ya. Iya. Ada punchline terus gak apa-apa. Terus. Jadi tamat SMP itu pada akhirnya memutuskan untuk masuk PPLP lah. Iya. Dan PPLP itu ternyata seleksi. Nah, aku cari tahu lah semuanya tentang PPLP. Kalau mau masuk PPLP waktu itu PPLP Sumut, tinggi badan tuh minimal 170. Nah. Saat itu? Tinggiku 173. Oh masuk. Sudah sangat masuk. Iya. Skill, teknik, kemampuan aku ngerasa punya. Iya. Oke, datanglah aku ke Medan. Ini belum sudah sekolah, tapi kalau misalnya masuk PPLP tinggal pindah sekolah gitu Oh lah. sudah SMA berarti ya? Sudah SMA kelas 1, ngekos aku.
Ngekos. Demi PPLP. Iya, disiapkan sama ibuku kosannya. Campur gak? Enggak. Oh. Campur. Campur. Tapi sama laki-laki juga. Campur sama orang lain. Sekamar 4 orang. Beda daerah dan gak kenal. Dicampur gitu. Kos apa ngontrak? Iya, itu masuk Apa kayak asrama? Bang gitu. Aku tidur sudut itu boleh gak? Gitu. Oh penjara. Udah latihan penjara berarti. Bangsat. Aku berdua sama aku secara tutur manggil dia Om. Oh. Dia anaknya kakekku tapi seumuran. Uwa. Om. Oh, Om tuh lebih muda ya? Iya, Om lebih muda. Kalau Uwa tuh di atas. Di atas ya. Iya, ini Oh tapi mungkin bungsu ya, jadi masih dia bungsu. sepantar. Dia anak kakekku paling kecil. Gitulah secara urutannya. Berdua kami ke Medan ini. Seleksi lah kami ke PPLP. Si Kemal saudaraku Kemal. Dia seleksi. Sementara aku ketika pengukuran tinggi badan untuk penjaga gawang, tinggi minimal di tahun itu 175. Beda. Kok ditambah? Beda nambah ya. Tapi infonya gak dapet tuh. Info itu gak dapat. Tapi bisa ke MK itu untuk ngurus Gak usah mas, itu terlalu repot. Ngapain aku gara-gara kurang 2 cm ke MK. Siapa tahu. Gak usah. Siapa tahu. Ribet aku itu. Gak usah. Jadi akhirnya tinggiku 173. Belum dicoba, kemampuanku belum dites, disuruh pulang. Oh iya pasti, karena seleksi awalnya udah, syarat awal udah Syarat awal udah enggak. Pas aku jalan pulang, orang tuh mulai seleksi, aku tengok banyak tuh yang pendek. Beda amplop. Banyak tuh yang pendek, gue pikir. Tapi gak ada pilihan masih waktu itu. Aduh, main biasa aja deh, bukan kiper. Yang penting aku ikut seleksi kan bisa juga kayak gitu. Enggak. Outfield player. No. Udah kiper, karir. Udah kiper. Oh. Udah banyak orang tahu juga. Si Oki Rengga nih kiper nih, punya kemampuan nih di penjaga gawang gitu. Oh kiper. Kiper. Kan memang itu namanya sebenarnya. Nama panjangnya itu sebenarnya. Oh kiper Rengga. Ini eksklusif di tackle bebas ya. Oh kiper. Malu gak sih ngomong kayak gini nih? Malu sebenarnya. Kiper Rengga. Iya. Baru dapat sekarang itu. Iya. Jadi baru di sini dia akhirnya buka. Jadi aku akhirnya memutuskan tidak balik ke kampung. Ibuku bilang tetap aja di Medan, cari SSB di Medan. Oh kirain tetap aja di Medan sampai kau sukses. Iya kan? Enggak, cari aja SSB di Medan. Jangan pulang kau malu. Iya. Ada gitu gak? Nah itunya belum lah, karena baru masih SMA kan. Iya. Nah itunya belum, itunya mulai tuh aku mulai cari SSB. Main lah aku di SSB Kurnia namanya. SSB Kurnia. SSB Kurnia ini ada afiliasinya sama SSB namanya SSB Bintang 12 gitu. Yang bagus di Medan. SSB bagus-bagus nih emang. Kalau Asahan di mana sih Bang Ki? Asahan itu kalau dari Medan sekitar 3 jaman. Aku pernah ketemu Asahan, SSB Asahan. PSSA. Iya pernah aku ke SSB juga dulu. Ketemu. Oh lu jauh sih? Oh lawan. Regional. Palembang kan ketemu Sumatera. Iya karena kan biasanya tuh provinsi dulu, regional dulu, abis itu antar provinsi gitu. Nah aku dari si Kurnia itu dipinjamkan ke Bintang 12. Oh SSB ada ini? Karena terafiliasi. Oh. Si pemiliknya. Karena si Bintang 12 ini mau ikut turnamen Piala Bupati Deli Serdang. Nah sementara si Kurnia ini tidak di Deli Serdang. Di Medan. Jadi aku dipinjamkan lah ke SSB Bintang 12 ini. Ya. Oh, Kurnia juga di Medan tau? Di Jogja Kurnia, Bapia tapi. Ngapain aku main di atas bakpia? Kan dia lebih ke jual sirup. Itu bisa. Iya kan? Sama sebenarnya Kurnia yang aku punya ini bus. Ada 3 nih, ada bakpia, bus, sirup sama bus. Yang aku tuh beneran bus, iya, bus lintas. Namanya Kurnia? Sumatera, iya. Tapi punya klub bola. Iya dia punya, dia ada 3 tuh. Lagi nih. Dia ada Kurnia, dia ada Anugrah, dia ada Pusaka. Nama busnya, nama 3, dia punya 1 perusahaan bus. Nama busnya itu ada 3, armadanya ada Pusaka, Anugrah dan Kurnia. Si Kurnia ini bikin SSB. Oh. SSB Kurnia, kayak begitu. CSR-nya kali itu ya? Iya di Bintang 12 ini aku, di Bintang 12 ini, aku juara Piala Bupati. Deli Serdang. Wah ini aku gak pernah nyeritain detail karirku di sepak bola. Nah ini beneran nih. Eksklusif nih. Nah, eksklusif. Kalau ini beneran eksklusif. Juara lah aku di Piala Bupati Deli Serdang itu. Bareng si Bintang 12. Udah.
Ada yang gak jadi gak? Sorry Bang Oki. Ada yang jadi gak dari bintang 12 itu? Dulu ada pemain timnas U19 namanya Budi. Ya, banyak banget. Budi banyak. Aku lupa Bima Sudarsono. Bukan Budi siapa gitu ya. Kelahiran. Doremi. Itu. Nah, diiyakan. Anduk gak sih? Budi Anduk. Udah meninggal. Almarhum itu. Budi. Iya sempat main bola sih. Aku lupa nama dia siapa. Budi aja Budi. Aku ingat dia tuh timnas waktu itu. Nah Budi itu dari SSB Kurnia juga. Iya. Berarti angkatan siapa? Gini, SSB Kurnia ini banyak menyalurkan pemain untuk seleksi timnas. Oh. Gitu dia. Jadi SSB bintang 12 ini pemainnya kalau yang bagus-bagus ditaruh di Kurnia. Nanti Kurnia menyalurkan untuk seleksi timnas. Iya. Karena punya kualitas Link. lebih oke dan link lebih oke si Kurnianya. Oke. Nah main aku di Piala Bupati Deli Serdang juara. Dari ketika aku juara itu ada satu pelatih. Aduh aku lupa lagi nama coachku ini. Dulu ada gladiator. Kompetisi extra jos. Yang 7 lawan 7. Iya. Sorry bukan gladiator. Bola diator. Bola diator benar ingat. Iya. Benar. Ya itu 7 lawan 7. Iya. Nah. Di situ aku main. Bawa nama bintang 12. 4 kali aku adu penalti. 4 kali aku menang. Aku kalahnya di adu penalti kelima. Dan itu lawannya Kurnia. Oh, derby. Oh jadi bisa di kompetisi yang sama ya, walaupun saling pinjam pemain gitu. Sama-sama ikut, Kurnia juga ikut. Tapi aku tidak didaftarkan Kurnia, aku didaftarkan malah si bintang 12-nya. Iya. Karena Kurnia sudah punya pemain. Kiper udah ada, lu butuh kiper nih, ambil. Iya. Main di situ, aku main bagus sekali. Setelah bola diator itu, si pelatihku ini megang PSMS Junior. Oh dari situ. Megang PSMS Junior. Nah habis bola diatur ini aku sudah seleksi PSDS Junior dulu. PSDS Junior? Iya di tengah jalan pelatihku ini, kau di mana Ki? Saya di ini Pak di PSDS. Gak usah ikut saya aja di PSMS. Ikutlah aku di PSMS. Udah itu tahun pertama aku di Medan ya. Kelas 1 SMA tuh berarti. Tahun pertama aku di Medan. Ikutlah aku di PSMS Junior. PSMS Junior main mulai dikenal. Naik kelas 2 SMA. Aku dipanggil PPLP tanpa seleksi. Wow inilah yang kalian tolak kemarin ya. Iya. Ini. Gitulah kurang lebih. Keterima aku Mak. Berprestasi anakmu. Bohong kau kata mamaku. Gak percaya tetap. Gak percaya. Orang tua Sumatera. Gak percaya. Bohong kau betul Mak. Akhirnya aku masuk PPLP tanpa seleksi. Gokil. Dari Kurnia dan bintang 12 tuh ya. Iya. Kalau gak kepilih ke bintang 7 kan dia. Puyer. Enggak, dia lebih ke bintang 5 tapi aku bukan ancaman. Kayak tai kan sumpah. Orang lagi ngomong deep betul. Katanya pengen deep lu. Iya. Katanya pengen deep. Kan komennya terlalu banyak motong Mas. Ya udah, sorry. Oke. Jadi ini awal ya. Jadi selama ini yang orang tahu udah langsung orang iya taunya gitu-gitu kan. Nah, ini lagi aku masuk ke profesional. Lumayan drama juga aku nih. Berarti dari PSMS Junior ke profesional tuh butuh berapa tahun? Tamat SMA aku langsung profesional. Oh, habis PPLP aku langsung profesional. 2 tahunan 3 tahunan ya? Ya gini, main aku PSMS, masuk aku PPLP. Ya. Setelah masuk PPLP, nah ada tim dulu di Medan namanya Poslap Labuhan Batu. Itu kalau untuk Piala Suratin kemampuannya oke. Oh Suratin ya? Suratin, karena dia selalu ngambil anak-anak PPLP. Kalau udah tingkat nasional. Kayak begitu. Jadi aku diambil sama Poslap ini. Ini udah kelas 3 SMA kalau gak salah aku. Udah dibayar belum itu? Dibayar gak? Oh dibayar dong, udahan. Kelas 1 SMA aku PSMS Junior. Kelas 2 SMA aku mulai PPLP main di Poslap. Kelas 3 Poslap lagi. Nah setelah selesai Poslap Junior, selesai tamat aku SMA, langsung masuk ditawarin Poslap divisi 2 waktu itu. Divisi 3 waktu itu. Kan divisi itu dulu divisi 1, divisi 2, divisi 3. Iya. Poslap divisi 3. Amatir. Ya, semi pro ya, semi pro. Ya. Main aku di situ udah diplot jadi kiper utama. Di tengah aku diplot jadi kiper utama Poslap. Ada momen bintang 12 uji coba lawan PSDS senior. Merinding gue. Ditelepon aku. Iya. Ki, pulanglah sebentar kita mau lawan PSDS junior, PSDS senior.
pulang aku 1 malam aja. Gak bilang aku sama Poslap. Orang lagi TC aku. Iya. Pulang aku. Tanding aku lawan PSDS. PSDS kalah 1-0. Clean sheet kok. Clean sheet aku. Udah selesai pertandingan balik aku ke Poslap. Latihan aku lagi. Kelang 2 minggu ditelepon. PSDS. Pelatih PSDS mau kau. Wow, Yellow Tractor. Yellow Tractor. Sedih dia aku mau dijual katanya. Hah? Oh iya. Iya sedih aku. Itu klub profesional pertamamu berarti ya? Iya. Wah aku kan sudah kontrak di Poslap. Iya. Terus waktu itu divisi 3 itu kelompok umur kan. Iya. Aku udah ngasih berkas termasuk ijazahku dan lain-lain. Oh yang beda umur tuh. Kok beda umur sih? Sama semua umur. Kok aku sepak nanti. Dip lagi dip. Aus. Jadi udah masuk tuh berkasku semua segala macam. Orang tuh gak ngasih. Ingat kali aku kata pelatihku. Ingat kali aku kata pelatih Poslap. Buat apa kau main di PSDS tapi jadi cadangan? Ya. Mending kau di sini tapi jadi kiper inti. Cuman dalam hatiku, secadangan-cadangannya aku itu profesional. Iya. Iya. Seinti-intinya aku amatir di sini. Iya. Peluangku untuk tetap main di profesional musim berikutnya lebih besar. Iya. Dan latihannya sama yang lebih sama yang top lah. senior, benar. Mama akulah menyelesaikan. Marahin Poslap. Nelpon manajemennya. Nah. Jangan ditahan nih jajan anakku itu. Orang aku masih 19. Kayak pegawai pabrik ya. Ijazah ditahan ya. Kayak pegawai pabrik. Akhirnya ku balikkanlah uang kontrakku itu. Iya. Ku balikkan, ijazahku dibalikkan semua segala macam. Ke PSDS aku gak butuh ijazah PSDS kan. Iya. Udah profesional. TOEFL butuhnya ya. TOEFL harus bisa bahasa Inggris. Sama SKCK kan. Mau masuk Pertamina aku. Butuh TOEFL. Akhirnya PSDS lah aku. Seleksi PSDS nih. Seleksi PSDS. Nah, sebulan lah seleksi PSDS. Oh tetap di seleksi tetap ya? Ya tapi pelatih udah tahu mau aku. Iya. Aku udah salah satu pemain yang dia kunci lah. Itu formalitas lah ya. Iya tetap. Aku tetap ikut di seleksi yang terbuka. Iya. Sementara pemain profesional itu udah sisa 2 minggu, 3 minggu, sebulan lagi mau kompetisi. Baru pada datang. Bang Ansari itu 3 minggu mau kompetisi baru datang. Pertama kali Bang Ansari datang ke stadion. Gak berani aku nengok mukanya. Dia udah kapten ya di PS. Kapten. Aura Maldini tuh ya. Aura Maldini. Ansari Lubis. Gak berani aku ngelihat mukanya. Passing ke dia pun gak berani aku. Jadi Onana kau ya. Jadi Onana. Jadi Pau. Dan terjadi. Demi Allah. Aku itu sebenarnya mau diplot jadi kiper utama. Di PSDS. Iya. Dengan usia muda itu. 19 berarti ya? 19. Donnarumma Mau dipercayalah sama pelatih untuk jadi kiper utama. Cuman si Onana Pau ini tidak pernah main sama pemain senior kan. Iya. Dan itu mental ternyata. Iya. Dan itu pada saat itu pemainku senior yang udah malang melintang di Liga Indonesia. Iya benar. Ada Aryu Ganda. Pemainku Imam Faisal striker Persebaya iya. gitu-gitu. Ansari Lubis yang biasa ditonton. Aku kayak wah uji coba. Tiap kali aku dikasih kesempatan, tiap kali aku blunder. 7 kali aku main, 8 kali aku blunder sampai utang. Saking banyaknya utang blunder. Dari nepis penalti di 4 pertandingan. Ya jadi kan? pau di setiap uji coba. Akhirnya yang tadinya aku mau jadi kiper utama, dijadiin kiper ketiga aku di PSDS. Langsung Turun seturun-turunnya. Dari situlah awal karir kiper ketiga. Iya. Materiku tuh sebenarnya hanya di PSDS itu loh. Dan kiper ketiganya, ini lagi. Mulai kompetisi. 20 match. Hanya 8 match aku gak main. Oh lumayan. Iya 12 match. Untuk kiper muda apalagi. Kiper muda. Jadi momennya kiperku blunder terus yang 2. Oh jadi Baindir, Onana gitu ya. Sama-sama. Jadi kiperku yang senior ini dua-dua blunder terus. Sering blunder. Iya. Jadi ada momen. Aku ingat akhirnya masuk lah itu. Mulailah kompetisi semua segala macam. Ingat aku di pertandingan ke-7. Itu aku dibawa ke Padang. Lawan Semen Padang. Langsung Semen Padang? Iya. Udah di divisi utama ya? Divisi utama dong. Semen Padang ya? 2008 apa itu? Divisi utama ya? Divisi utama Liga Bank Mandiri kan itu? ESL. ESL.
ISL Oh ISL ya? Iya, Paling ISL. atasnya ISL? Iya, ISL. Nomor 2-nya divisi Satu. divisi 2. Divisi 1. Satu kan Atau divisi utama satu. ISL, divisi utama, divisi Oh iya benar ada divisi utama dulu benar. Liga Tipon. Tifon benar Liga Tifon. Benar Liga Liga Tifon. Itu Tipon. yang Gresik gitu sih, Gresik United gitu sih. Enggak. Enggak. Oh enggak, yang di bawahnya ya? Iya. Yang di Iya. bawahnya tuh Liga Tifon namanya. Liga Iya, Tifon kan. Bener. Minum dulu ya. Iya boleh. Pertandingan ke-7 lawan Semen Padang. Dibawalah aku away. Ke Agus Salim. Bukan, waktu itu lagi gempa. Oh. Di Padang. Ketawa, orang gempa ketawa. Padang habis gempa. Iya. Agus Salim belum direnov. Jadi mainnya di Sejunjung namanya. Oh. Bukit Tinggi. Gak tahu aku nama jauhnya di mana. Gak, gue ketawa ya dia kalau dia ngomong kayak bercanda soalnya. Enggak gempa beneran. Kayak Habis ada gempa gak sih? aku bilang. Sorry. Sempat tsunami gitu-gitu kan. Jadi belum diperbaiki, mainnya di Sijunjung. Kami nginapnya di Sawah Lunto, ingat kali aku. Karena itu adalah away pertamaku sebagai profesional. Jadi aku ingat seumur hidupku. Naik bus Koki? Naik bus waktu di Padangnya. Oh kalau dari Naik pesawat. Profesional bro. Iya, Bro, gila. Bener. Gila, kok kira Gitar-gitar naik bus Wah, gitu. anjing, Naik ke puncak gunung. gini, Lagi, numpang-numpang aku. Yang lain naik pesawat, aku numpang-numpang orang. Kan kiper ketiga. Kamu boleh berangkat tapi biaya sendiri. Tapi ngeteng katanya ngeteng. Tapi itu kiper kedua berarti hari itu. Iya. Oh, iya. Posisinya. Udah, berangkatlah aku ke Padang. Tas. Kalah kami. Blunder lagi kiperku. Kesempatan nih. Ini adalah momen pertama kali aku masuk DSP. Resmilah aku jadi anak liga, pemain liga karena gitu. udah masuk DSP. Karena masuk DSP. Kalau belum masuk DSP belum pemain liga ini. Iya. Dulu kan gitu ngomongnya. Iya. Pemain liga nih gitu. Belum main pun udah pemain liga ya. Iyalah. Udah masuk DSP. Tapi kalau udah DSP resmi nih. Iya. Sudah masuk DSP. Habis itu balik ke Medan, balik ke Deli Serdang. Match berikutnya lawan PSMS. Wah. Dream come true. Desember. Dari awal aku masuk PSDS, target pertamaku adalah yang penting aku ada di bench. Oh biar dilihat. Ya, paling gak pamer ke kawan-kawan. Pemain liga loh, ada loh di bench. Profesional. Lawan PSMS di teladan pemain liga loh. Iya. Nah, latihan seperti biasa, menunjukkan kualitas lah aku supaya nggak kiper ketiga Pukimaknya kali ini kan. Kualitas lah aku bam. Si kiper utamaku ini mentalnya jelek memang. 2 hari sebelum pertandingan pura-pura cedera dia. Karena melawan PSMS. Iya, Tahun hamstring. berat nih. Takut dia kayaknya kalau misalnya blunder makin. Iya. Pura-pura hamstring. Aduh hamstring. Aku happy dong. Iya. Sudah pasti kiper kedua dong saya. Naik saya. Enggak inti tapi ada di DSP. bench. Oh di bench. Dari 3 ya, dari 3. Dari tiga Iya. kedua. Nggak pakai baju Intel dia. Betul, gak Iya. nyamar. Gak nyamar. Duduk di bench baju ini. Jersey. Gak kayak polisi nyamar. Intel, gak kayak Intel dia. Iya bener ya. Tanggal 31 Desember 2009. Wah, tahun baru tuh. Mau tahun baru. Iya. Kiper sudah pasti cedera 1. Iya. Tidak main. Oke Rengga bench. Happy aku. Pemanasan pagi sebelum pertandingan. Biasa kan pagi pemanasan dulu. Tantuk nyegerin badan. Habis itu sarapan. Habis sarapan meeting. Meeting aku tuh ada kawan-kawanku di belakang. Aku kan memang ngeguyon aja dari dulu. Jadi ada kawan-kawan ngerumpiku di belakang. Dibacakan susunan pemain. Penjaga Oki Rengga kataku. Wah. Rengga. Gila. Ekspektasi cadangan. Apa gue bilang inti langsung. Mana siap aku. Iya. Aku bang, gue bilang. Iya mau main gak kau kata. Mau lah aku bilang. Aku tuh bener-bener bingung. Main bang. Aku main bang, gue bilang gitu. Karena target cuma DSP. Target cuma masuk DSP. Ternyata starting. Ternyata setelah dicari tahu. Ansari Lubis lah. Yang punya andil ini. Ansari ngomong gini ke pelatih. Bang, ngapain lah abang kontrak. Anak satu itu kalau gak abang mainkan. Iya. Coba aja, kasih aja kesempatan sama dia. Oh dia yang promoin ya? Iya. Wah respect kali. Utang berapa lah dia sama kau? Aku harusnya utang sekarang. Oh enggak, makanya dia promoin. Dia kayaknya dia udah
bosen sama 2 kiper Iya, ini. Blunder juga. Blunder terus. Kenapa lah si binatang ini gak dicoba? Gitu. Pantes di hari itu kok gak ada yang mau ngobrol sama aku. Biasa kerjaanku tuh mengganggu aja memang. Iya. Kesana kesini, wah ketawa-ketawa, wah gitu mengganggu. Di hari itu gak ada yang mau ngobrol sama aku. Udah pada tahu. Kayaknya udah pada tahu sama Bang Ansari udah ngasih tahu. Iya. Jadi aku nggak ada kawan, akhirnya aku diem aja di kamar kan. Iya. Jadi kayak, kenapa kok nggak ada yang ngawani ya hari Iya. ini? Rupanya aku mau dimainkan. Iya. Serius, Supaya aku nggak bercanda lagi. Iya. Nah, baca susunan pemain, tetap. Istirahat tuh sebelum berangkat ke stadion. Teladan ya. Udah gak bisa lah aku istirahat. Udah kepikiran lah aku. Udah, ya Allah kenapa kayak mana nih. Aku telepon nih orang sekampungku. Nonton ya aku nanti main lawan PSMS. Nonton aku telepon dia semua. Pelatih, ingat kali aku pelatih bilang gini. Cuman 2 hari nih pilihanmu. Kalau bagus-bagus sekalian, kalau jelek-jelek sekalian. Pilih aja kamu yang mana, kata dia. Masih ada pilihan jelek sekalian. Iya. Kalau mau main bagus-bagus sekalian, kalau mau jelek-jelek sekalian kau, kata dia. Iya. Kayak aktor ya. Ganteng-ganteng sekalian, jelek-jelek sekalian. Nih aku tuh yang kedua. Jadi di situ tuh aku udah gak bisa ngapa-ngapain. Tidur gak bisa apa, Makan gak juga bisa. apalagi gak bisa. Udah gak selera aku. Iya pasti. Udah gak selera. Berangkat di bus, pening kepalaku. Pressure aku udah kayak mana ini. Senior-senior tuh cuman bilang udah tenang, aman ya bisa kau main hari ini. Gitu, orang tuh pada ngasih semangat gitu. 19-20 tuh Ki. 19. Set. Masuk ke teladan. Anjing gue pikir. Masuk ruang. Wah gila, kayak Santiago Munes. Iya. Tau gak yang dia masuk gol itu kan. Iya. Terus di lawannya PSMS lagi. Iya. Debutku. Kayaknya itu ya yang bikin makin itunya. Gila Makanya aku PSMS. ingat betul, maksudnya tahun lalu aku masih di teladan jadi penonton maki-makiin pemain Iya. ketika PSMS main. Lah hari ini aku yang dimaki-maki penonton. Gila. Aku tuh betul ganti baju semua segala macam, penjaga gawang tuh kan pemanasan duluan. Oh iya. Masuk, Bertiga tuh biasanya. Bertiga. Ya. nangis aku sebentar. Away nih ya, Away. jatuhnya. Nangis aku sebentar, jalan masuk ke gawang, tenang, pemanasan, tangkapanku enak, mulai dari situ bisa kok. Bagus nih main Bagus nih gitu aku ya. mainku. Pede. Pede nih Tapi aku kiper main. gitu ya Ki ya. Kalau misalnya udah ngerasa harinya ada, pede. Yang paling penting adalah tangkapan pertama, bola pertama. Oh. Tendangan pertama, tangkapan pertama, umpan pertama. Itu penting buat kiper. Gaji pertama. Itu gak usah. Oh iya. Itu gak usah. Gak digaji pertama. Itu ada. Itu ada. Akhirnya di pertandingan itu main bagus aku. Clean sheet. Kalah 1-0 Bang Ansari bunuh diri. Oh. Gak bisa nyalahin, gak bisa nyalahin. Dia milih aku katanya. Yang nyetak gol Saha. Osas. Osa Saha. Oh, Osa Saha. oh, itu. Osas Saha. Oh, udah ada dia. Saha syuting. Bolanya harus Deflect aku tangkap. Bang, udah ku bilang kiper. Bang Ansari gerak dikit kena kepalanya. Deflect. Deflect berbara. Kiper Bang Asari jadi kiper dia. Bukan. Sorry Ki, latah katanya. Bukan kusuruh kiper Oh, maksudnya. Akhirnya itu gol 1-0 itu aja. Semua tangkapanku bagus, semua mainku bagus. Match berikutnya lawan Persiraja, kalah di kandang Persiraja 2-0. Tapi bagus sekali mainku. Oh, save ya, banyak save ya. Saveku banyak sekali. Iya. Putaran kedua, evaluasi. Saya sebenarnya tadinya mau nambah penjaga gawang, kata pelatih. Tapi kalian semua pada percaya gak sama Oki gitu. Percaya coach gitu. Dari pertandingan lawan PSMS sampai habis musim, aku kiper inti. Gila, itulah momen kayaknya gue kiper deh. Iya. Pemain bola nih. Pemain bola nih saya. Habis Iya. dari situ, aku termasuk pemain yang banyak kawanku yang setelah itu banyak yang gak dapat klub. Aku termasuk pemain yang dari awal karirku sampai habis aku main bola, gak pernah gak dapat klub. Oh iya, sampai terakhir waktu udah stand up Produta. pun udah masih ditawarin. Masih stand up dan main bola tuh sempat 2 tahun jalan bareng. Kalteng Putra tuh aku udah stand up. Di gawang gini. Selamat malam. Oh enggak. Boleh minta tepuk tangannya? Oh ngebom betul lagi berarti ya. Ngeblank. Oh berarti dia bukan cuma adaptasi tapi juga dinaungi keberuntungan. Percaya nggak? Iya. Tapi kan keberuntungan itu diciptakan Bang Ki. Betul. Maksudnya gak sekonyong-konyong Sekonyong-konyong order. Cintaku itu. Ya. Jadi ini semua yang diceritain adalah awal sebelum yang orang-orang denger di podcast lain lah ya. Iya. Tentang karir lu blunder segala macam udah cerita. Ini awalnya nih. Ini awal. Ya tapi sebenarnya gini, selain tadi ya ngomong soal keberuntungan juga kan kalau kita next ke karir stand up ya, soal Suci 8 ya.
Suci 8. Suci 8. Suci 8. Ini kan dari zaman pemain ya bahkan tinggi gak masuk tadinya. Terus maksudnya kiper ketiga ya bahkan lo aja gak pikir lah Iya, bisa nggak sampai expect. situ. Suci 8 runner up. Iya. Jadi sebenarnya ada apa ya? Underdog mentality lah bisa Underdog dibilang. mentality. Apalagi 4 besar tadi kan Dita ngikutin Bang Stand Up. Jadi kita sempat ngobrol di Suci 4 besarnya ternyata Komtung. Aku dikepung Komtung. Nyaris ini all Komtung finals. Ya. Betul. Sebenarnya tapi nyelip Laoki menyingkirkan Arif Brata yang ngeblank. Dan menyingkirkan bintang BT. di Legend. semifinal. Legend. Menyingkirkan legend di semifinal. Iya. Itu gimana maksudnya ternyata itu terbawa juga nih. Ini dari memang- karir bolanya ke stand upnya. Betul. Si Beruntung ini memang kayaknya menaungi aku. Iya. Mentalku di sepak bola Ke bawah. kayaknya sangat berpengaruh di stand up. Iya. Biasa dimaki ribuan orang aku di stadion. Iya. Tiba-tiba aku cuman hanya menghadapi 400, 500 paling, iya. orang di studio. Itu kayak dikitnya ini kupikir. Iya. Dan aku selalu berpikir lucunya aku. Ah. Itu yang tidak dipunyai ternyata banyak komik. Arif Brata itu ngeblank gara-gara stand upnya lucu kali. Iya, abis pecah, Abis ketawa, dia bingung. ngasih punchline gede sekali. Besar sekali ketawa orang. Abis itu dia bingung, dia closing. Under 1 menit. Jadi sebenarnya justru Iya. pas abis punchline. Iya. Abis Ngeblank punchline. Bukan Bukan karena ngebom terus bukan aduh ngebom. geter gila. Nah sementara Mental. aku di Suci 8. Arif tanya ya, Arif Brata tuh ya kalau ngobrol. Arif Brata, Popon dan Bintang Timur itu. Kayak mana nyingkirin si satu ini. Susah kali ini. Orang datang ngapalin materi semua segala macam. Santai aku, ketawa-ketawa gangguin orang aku. Orang bikin materi apa semua segala, main-main aku. Ini mental pas zaman main bola juga nih kan. Iya. Ganggu orang. Iya ganggu orang Main-main. gitu-gitu. Kebawa tuh terus. Orang itu kalau misalnya mau stand up, kita mau taping nih. Taping, itu tuh ngebadannya udah dari tadi malam. Iya. Itu kan ada tuh di timing tuh. Karena kita ada Iya, waktunya. waktunya, Iya. 4 menit gitu. Latihan pakai waktu. Latihan pakai ya. waktu. Nggak pernah aku gitu. Aku gak pernah ngebadanin. Aku hafalin aja premis-premisnya. Ini. Makanya setupku berubah-berubah kadang. Iya. Nah, aku nge-timing waktuku. Selalu aku punya ritual. Sejam sebelum sejam atau sejam setengah sebelum manggung. Kamar mandi. Sambil berak. Aku cobalah materiku. Taek. 2 WC gini-gini. Oke. Aku matiin tab. 7 menit nih. Kepanjangan nih. Kepanjangan nih. Kayak mana motongnya lagi. nih. Ngetrimnya gimana? Berak lagi. Ngapain dibuang di situ? Kan nanti tapping. Iya. Ada momen show pertama. Betul-betul show pertama. Udah ku trimming waktu ku total. Oh pas nih. Show aku. Kurang semenit. Under semenit. Kayak mana nih ku pikir. Ngomong apa Dalam aja. waktu sekejap. Kayaknya ada materiku lain nih. Ku bawa aja. Ku bawa. Closing. Oh iya. Lolos. Terus kau tampil di situ jadi dapat waktunya. Ya pas. Mental gitu-gitunya yang banyak orang gak siap. Nah 4 besar dikepung Komtung. Gak peduli aku. Masuk babak semifinal. 3 besar nih kan. Ku hitung-hitung gini. Kan pakai tema tuh. Tiap episodenya. Tiap episode. Iya. Agustus. Tema olahraga belum nih kayaknya. Oh Pas di- ngukur ya, Powernas. ngukur. Udah masuk selesai Arif Brata Closing. close Close mic. close mic. Aku mikir-mikir apa yang belum nih. Kayaknya olahraga belum nih. Olahraga nih. Kalau olahraga ke final aku nih. Iya. Dikeluarkan. Temanya olahraga ya. Wah. Itu tadi keberuntungan. Gak ada aku minta apa segala macam. Keberuntungan. Ada show dulu kami. Show-nya tuh keluar-keluar. Pakai grup kan dulu. Iya. Ke Suci 8. mana-mana ya. Iya, aku dapatnya ke TNI Angkatan Udara. Stand up di depan TNI Angkatan Udara. Ini masih roadshow atau promo? Bukan. Per grup kan, kami satu grup 5 orang gitu. Nah di tempat-tempat kan ada yang stand up di markas Challenge, polisi. Oh, Challenge. TNI AU dan ada di kampus. Aku dapetnya di TNI AU. Kampus mah enak lah ya. Kampus oke. Polisi juga sulit tuh. Ya. TNI AU. Aku, Yuda Braja Musti, Bintang BT, Ipin, Bekasi. Dah. Sehari belum stand up di situ, nggak ada materiku. Tapi yang lain aman tuh. Maksudnya mereka bertiga udah badan. Ada. Ngebadanin terus kombut lucu banget. Open mic gak mereka? Open mic. Itu tapi seangkatan semua ya? Satu Suci 8. Berarti itu challenge untuk Suci 8 gitu. Iya grup aku. Oh, jadi Oki, Yuda,
Si Bintang, Ipin. Upinnya di TNI. beda. Nggak Upinnya perlu di dia. Malaysia. Malaysia. Meraja Gopal ya. Jadi aku gak ada materi. Dimaki-maki produser aku. Gak usah ikut kompetisi ini kalau gak siap. Banyak komik-komik di luar sana yang pengen masuk di Suci ini. Diam aja aku. Besok perform. Yang 3 ngebom. Pecah sendiri aku. Gila. Dapat kompor gas aku dari Pak Dendro. Rinai. 2 tungku. Dapat kompor gas aku. Ingat kali aku. Tapi gini Ki, kan lu tadi pas yang bola itu kan satu kiper cedera, udahlah ya, lu juga udah ngeker nih, paling gak masuk DSP. Nah ketika akhirnya naik jadi kiper inti, lu kan gak duga kan? Kok gak, wah kayaknya aku kiper inti, yang penting BSP deh. Jadi itu hal yang tidak terduga. Nah pas Suci, runner up terduga gak? Masuk final gitu. Karena kan gue ngukur-ngukur Atau tadi juga. mentalnya mental bertanding ya udah juara gue. Mentalku bertanding. Iya. Habis aku perform Suci 8 hari pertama, aku nyiapin materi untuk final. Oh iya, berarti udah ngeker. Ngeker sih sebenarnya enggak, lebih ke yakin aja aku. Iya. Ditanya, iya, nyiapin materi untuk final. Padahal baru show pertama. Iya. Lah? Final ngeblank malah. Iya itu dia. Udah disiapin, kelupaan dari jauh hari nyiapinnya. Ini lagi. Berarti emang gak boleh nyiapin Ki. Iya, aku tuh gak Itu boleh yang kuncinya. gitu. Iya. Gak boleh yang terlalu ngoyo pengen gitu. gitu. Iya. Harus yang sesuai sama badanku aja. Ditanya sama Lolo. Kau mau sejauh mana nih Suci, kata Lolo. 5 besar aku minimal. Aku bilang sama Lolo. Sudah langsung. Aku bilang sama Lolo, 5 besar aku minimal. Aku bilang, betul kok ya kata Lolo. Iya, kalau gak 5 besar gak jadi apa-apa aku bilang gitu sama Lolo. Karena kan susah orang ingat kalau udah yang belas-belasan. Iya. Iya benar. Iya kan? Iya. 7 besar, ditanya sama orang Kompas. Oki mau sampai mana nih Suci? Lah, kok nanya sih? Sampai final aku bilang. Yes. Maju lagi. Kalian pegang ngomonganku, sampai final aku. Aku bilang gitu sama orang Kompas. Benar. Jadi mental yakinku itu besar. Aku terlalu kompetitif untuk sebuah ukuran ajang kompetisi yang begitu aja. Apalagi cuma padel sama volley ya. Pasti bisa lah. Footwork masih terjaga. Iya. Aman, Dia cuma bro. padel kalah aja. Ya. Malah ini ada kompetisi nih. Gue jadi wasit nih di tengah nih. Dia menang kemarin. Padahal aku lagi bercanda tahu sama dia. video kan. Aku lagi bercanda aja. Iya, Soalnya kalau menang, full ini. kalau menang berangkat ke Dubai. Aku harus promo. Oh film. gak bisa. Oh karena itu. Ya iyalah. Oh sengaja. Nah, jadi masa Tapi istriku kok semes. kan dendam. Dendam ya. Enggak sih. Dia balik ke yang tadi lagi ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, pas yang lo udah show pertama, terus bilang apa tadi? Bikin materi. 5 besar ya? 5 besar sama besar Lolo. masuk, pas sudah 7 tanggung final lah. Nah itu terjadi karena emang kayak apa ya? Apa ngeker lawan atau kayak enggak, gue yakin aja ada intuisi Yakin aja. aja. Aku gak pernah ngeker lawan. Oh, berarti fokus sama diri sendiri. Gak pernah aku ngeker lawanku. Kau perform lucu. Aku juga bisa lucu kok. Gak pernah aku keker-keker. Agak lain 9 juta? Mana ada ngeker itu? Gak ada. Enggak, bukan, Orang maksudnya Indonesia yakin. juga gak Yakin Mana nih. ada yakin? 9 juta Nggak ada ya? anjir. Mana ada? Nggak ada Gila. ya? Sejuta aja. Orang kami cuman sejuta kan? podcast nih. Dibikinkan film. Ya udah happy Udah kali lah. seneng. Kayak masuk DSP lah. Iya. Ibaratnya. Waktu Jegel yang ku garansi 1 juta aja kami kayak, kau aja ya Gel. Iya. Kau aja nih. Omongan kau ya Gel. Kami gak ikut-ikut gitu. Siapa Anjir. sih yang bisa, yang yakin bisa dapat 2 juta aja itu udah bagus Iya, banget. Iya, loh. Untuk ukuran Indonesia ya. Iya, iya. Secara rata-rata Makanya 1 juta udah apalagi- aman lah gitu. Yang main Oki, Boris, Jegel, Bene. Gak ada box office. Tidak Iya, ada jaminan pemain box iya. office semua segala macem. Iya. Siapa yang mau nonton gitu loh. Ya tapi ya, orang suka. Ya udah. Gak pernah kami punya keyakinan kayak gitu. Nazar jadi manusia silver. Itu terjadi karena kami mikir gini. Itu Nazar terjadi ketika film 5 5 juta. juta. Kami tuh mikir. Ini kan kemarin kami cuman mintanya 1 juta. Ini udah 5 juta. Nazar aja yuk. Iya. Kalau seandainya 7 juta. Kami jadi manusia silver lah di Bundaran HI. Karena di otak kami. Gak mungkin. Iya. 5 aja udah over expectation. Udah sangat over expectation. Overachieve ya. Iya, 7 iya. juta mana mungkin. 9. Siapa yang nyangka?
Ya, tapi memang hidup Nothing Tulus tuh lebih enak ya, lebih apa ya, lebih jadi nggak punya beban. Nah ini agak lain. Ini langsung Agak lain menyala pantiku. 10 juta dong. Tidak naruh ekspektasi apapun kami. Bagusan gitu ya. Iya. Jadi kalau tanpa yang ekspektasi. penting kami sudah buat film dengan hati, bikin yang lebih baik dari yang pertama. Supaya kalau misalnya kan orang ada aja tuh yang ngebanding-bandingin. Pastilah, pasti. Iya pasti. Kayak musisi juga kan ya, album kedua. Iya, jadi kami gini. Kalaupun dibandingin, tapi kalau kami sudah bikin filmnya dengan baik, gak ada kekhawatiran lagi. At least ngerjainnya seneng lah. Yes. Bukan tentang angka aja berarti. Bukan tentang angka, bukan tentang wancoy. Terus angka aja. Oh, Mr. Angka. Angka Mr. Number. Mana? Oh ya sekarang waktunya untuk promo. Nah udah langsung itu. Tapi sebelum ke agak lain menyala pantiku, masuk bikin agak lain kan kita udah banyak diceritain lah gimana ceritanya karena COVID bikin podcast agak lain. Nelpon lu coba. Nih sempet. Oh iya siap. Artisnya di sini nih. Kami udah di rumah ya. Oke. Oh kalau bini balas dulu dah. Iya bahaya. Paham lah kita. Foto juga boleh. Foto. Iya gak boleh. Ya mah, ayo di podcast ya mah. Lanjut tackle bebas. promo di istri orang gimana coba tuh dia lihat disebar di grup keluarganya gitu. Nonton tackle bebas gitu. Ya tadi agak lain sebenarnya apa sih makna agak lain sendiri untuk seorang Oki Rengga? Buatku? Iya. Nah, berat ini. Iya. Agak lain buatku apa ya, kalau dikasih kalimat juga bingung aku. Agak lain buatku. Kasih makan boleh lo. Pintu rezeki. Pintu rezeki semuanya. Ya meskipun ya kita tahu apa ya, di awal mungkin nama besar Boris dan Jegel yang ya kita semua sepakat lah yang mengangkat. Maksudnya gini, itu. Bene adalah seorang sutradara betul, ya. Boris punya pengalaman film dan lain-lain. Jegel juga pada saat itu lagi jadi naik komedian yang sangat amat banyak diminatin orang di Indonesia. Siapa Oki Rengga? Iya. Pria beruntung. Iya itu makanya pria beruntung yang membawa keberuntungan ke agak lain. Nah, ku buat itu, tujuanku awal adalah biar orang makin kenal aku lah. At least kenal aja. Iya. DSP aja. Lumayan. Aku digendong 3 orang nih. Betul, digendong 3 orang. Digendong 3 orang nih gitu. Niat awalnya ngumpul-ngumpul aja. Tapi aku udah tahu. Aku ngebaca peluangnya pada saat itu adalah di antara berempat, aku yang sudah berpodcast-podcastan. Oh di Noise ya? Di Noise. Iya betul. Banyak juga tamu ini. Kacau. Yoi, pasukan bermarga. Fuck pasukan bermarga. Cerita-ceritanya tahu aku. Iya, naik motor di tol. Iya. Anjing jadi bener. Jangan, udah biar orang audio aja itu. Malu. Makanya gitu Ki, yang kita tanya kan yang biasa gak dibahas di mana gitu. Kita saring dulu. Iya, gitu-gitunya tuh aku niatnya ngumpul-ngumpul aja, tapi aku tahu waktu itu podcast kedaerahan lagi rame. Makassar waktu itu ya, Arif Brata bikin ya atau belum? Belum kayaknya. Mendoan ya? Mendoan. Aku Betawi ya? Belum. Apip. Udah gak jalan karena dikisi. Ada pasarnya nih gitu. Podcast Medan belum ada. Ku ajak Jegel. Jegel oke. Siapa lagi nih? Ajak Lolo. Lolo pada saat itu istrinya baru hamil. Dan jauh, Lolo rumahnya Cibubur. Wah. Kami kalau take di Kemanggisan. Iya. Di kantor Stand Up Indo. Iya, Jakarta Barat. Babe waktu itu lagi berkonten. Iya. Oh iya, lagi naik banget 9 gig. Iya, sampai 9 gig. Iya. Posting dia itu. Siapa lagi ya? Pokoknya Medan ya. Boris. Telepon Boris. Yang ada irisan Medan-Medannya. Iya. Mau gak? Mau, oke. Siapa lagi? Ben, mau gak Ben? Mau, oke. Take lah kami. Luhut. Oh enggak, ngapain dia aja. Medan kan. Tapi kami dari awal podcast, kalau kami bisa bikin Opung Luhut jadi bintang tamu, beres lah udah nih podcast kita. Iya, raja gitu. terakhir. Raja terakhir. Dapat juga. Toba ya, langsung di Toba. Langsung di sana di Bali G. Gila. Di kampusnya dia. Tamu berarti udah semua tuh checklist ya kalau di Indonesia kayaknya. Enggak lah, belum Pak Jokowi belum. Oh iya, masih. Medannya itu.
Oh anak Menantunya. menantunya. Oh, Sumatera Utara. Itu dulu lah minimal. Udah lah gak usah, gak apa-apa. Kita bahas yang lain aja. Tapi ini agak lain kan, ya terinspirasi juga dari Warkop bikin film. Betul. Yang bukan sequel gitu, bukan prequel, bikin sequel jadi terpisah. Nah kalau misalnya Warkop kan anak-anaknya tuh pada dekat. Nanti suatu saat anak-anak kalian bakal harus deket gak? Harus deket Maksudnya sih. bukan harus tapi dikondisikan untuk ayolah ini keluarga ini. Ya iya emang dari sekarang juga udah gitu, udah gitu. Kita maksudnya istri-istri, anak-anak. Iya, pasangan-pasangan udah sering ngumpul bareng. Latihan padel. Iya, makan, ngobrol gitu-gitu. Karena apapun itu kami bakal terus beririsan. Iya betul. Sampai kapanpun. Makanya ya udah. Akhirnya dikenalin gitu. Ini om ini ya. Ini kayak Kak Arthur. Ini om Bene, om Boris, om Jegel gitu. Nane juga tahu kami gitu-gitu. Pokoknya emang ya udah dibikin. Ini soalnya bakal panjang. Kalau kita ada apa-apa ya kita-kita aja yang nyelesain. Nih keluarga kita nih gitu. Nah ngomong-ngomong soal keluarga Ki. Kan. Wah gue sudah bridging ya. Kita kan tahu. Industri. Oki ya personanya keras lah. Ya beberapa kali viral juga gitu. Kan itu pasti dibentuk dari lingkungan keluarga juga gitu, lingkungan rumah dan sebagainya. Pengen mutus itu gak sih untuk mendidik anak Ki? Sudah lah, udah aku putus itu. Udah sama Arthur? Udah aku putus sama Arthur. Gimana caranya Ki? Apa yang membedakan Bu Ega sama Oki dalam mendidik? Nah, udah beda ini sekarang. Enggak nginjek leher ya? Udah enggak. Ya. Pernah diinjek leher sama ibunya. Betul. Makanya dia juga pernah injek leher orang. Gak pernah. Oh gak pernah. Enggak kan cuma nanya, pernah enggak? Enggak pernah. Dicekek pernah. Orang enggak orang-orangan sawah maksudnya? Enggak, orang betul. Diinjak enggak, dicekek pernah. Ini. Undertaker di belakang. Undertaker kok. Di belakang. Chokeslam. Iya chokeslam. Lu kan tunjuk, supporter tunjuk. Pernah. Supporter? Mana? Penonton maksudnya. Oh penonton, iya. Sekarang kan juga, maksudnya Oki kita juga cenderung lebih kalem lah gitu kan. Ya, gimana dari faktor Arthur, gimana yang membedakan dengan Bu Ega? Pernah kumarahin. Jadi titik baliknya di situ tuh. Arthur kumarahin. Nah, terus? Betul-betul kumarahin, ku bentak-bentak gitu. Diam aja. Umur berapa dia? Waduh. Tapi keras sekali tuh. Keras sekali, 2 tahun lah ya. Wah. Langsung beresin barang dia. Pergi aja lah, pergi aja lah. Itu dia. Aku yang disuruh istri ya. Enggak, aku yang diusir Arthur. Tahu. Marah-marahin pula aku. Piu. Ya Tur, aku bilang. Sempat pergi tuh aku 2 jam. Main padel itu. Iya. Lebih ke main padel itu. Sorry. Oke, jadi kau marahin kan keras. Iya, habis itu disitulah titik balikku. Wah, apa dia gimana? Aku minta maaf. Dia diem aja. Betul-betul diem aja. Kena ya dia. Lumayan ya itu berarti. Iya, diem aja. Oh nangis pun enggak? Enggak. Wah. Itu yang lebih serem. Diem aja dia. Tapi istri kau kali, maksudnya jangan gitu atau enggak ada? Enggak, kami di mobil berdua. Oh. Di pinggir jalan. Boleh tau gak masa kenapa? Aku kan selalu punya kegiatan lihat pesawat. Oh sama Arthur. Ke Pondok Cabe setiap hari. Oh dekat ya. Iya, setiap hari. Setiap hari? Kayak tadi pagi tuh sebelum berangkat kerja aku harus lihat pesawat. Karena dia suka banget? Ya dia suka aja jalan ngobrol sama aku. Dan menurutku itu waktu yang sangat tepat juga aku buat ngobrol sama dia. Wow. Setiap hari masih kulakukan. Jadi di hari itu kayaknya aku kerja pulangnya sampai jam 3 atau jam 4 gitu. Dia kebangunnya pagi jam 5:30 apa jam 6. Bangunin aku langsung minta lihat pesawat. Sebentar Tur, aku bilang. Gak mau, nangis dia. Pilotnya pun masih tidur gitu. Nangis dia. Teriak-teriak dia nangis. Tantrum. Ayo, aku bilang. Ayo. Kau udah kesal nih. Iya. Capek. Udah diam kok, ayo masuk, aku bilang. Ubah naik mobil. Sepanjang jalan ku marahi. Sepanjang jalan ku bentak-bentak dia. Akhirnya balik jalan pulang. Kepikirku, kok kayak gini aku marah. Iya. Berhenti pinggir jalan, minta maaf, aku nangis-nangis sama dia. Sama Arthur ya? Minta maaf ya Arthur, aku bilang, ayo minta maaf. Habis dari situ, aku putus tuh. Aku itulah mulai terapi gitu-gitu. Oh anger management ya? Anger management, udah. Mulai dari situ, sekarang kemarin. Nah itu yang aku jadi sedihnya, gara-gara itu tuh sempat ada Arthur sini ayah mau ngomong. Gitu aja dia takut nangis.
kalau mau ku ajak ngomong. Trauma, ada traumanya Mungkin, dikit. tapi sampai ku bawa ke psikolog anak kan. Iya. Ternyata dibilang psikolog anak cenderung kalau di usia 2 tahun ke bawah itu anak lebih gampang melupakan. Lupa ya, benar setuju. Setelah umur yang agak sulit tuh umur 4 tahun ke atas. 5 tahun ke atas ya. Golden age-nya kan 1-5. Iya, itu tuh yang udah mulai sulit tuh untuk dilupakan. Jadi benar-benar sekarang rutinitas itu ku buat secapek apapun aku tuh tetap kulakuin sama dia. Bahkan kemarin dia nangis gara-gara apa gitu. Main apa gitu. Aku nanya dia gak mau bicara, dia nangis. Ku tungguin aja. Udah selesai dia nangis, duduk ku ajak ngobrol. Kenapa? Ayah kan udah gak pernah marah lagi sama Arthur. Udah gitu aku. Walaupun kesel kali aku udah aku pelankan ya suaraku. Kenapa nak? Gitu. Akhirnya ngomong. Udah. Lihat cewek ini ya gitu. Enggak, udah. Siapa ngapain? Siapa tahu dia lihat TikTok, lihat gitu. Lihat cewek ini ya. Gak mungkin. Mana? Mana? Tapi jadinya lu gak pernah marah sama sekali sama Arthur? Udah gak pernah. Jadi kalau misalnya tegas. Iya, beda. Marah udah gak pernah. Tegas iya. Tapi lu merasa tetap ini gak? Maksudnya karena lu udah gak bisa marah karena takut trauma, akhirnya misalnya istri lu yang marahin. Atau emang bener-bener di keluarga selama parenting gitu ya, gak ada marah sama sekali jadinya? Marah. Kami keras sama Arthur. Mamanya marah. Aku juga. Makan. Jangan gak makan. Kalau gak makan ayo buang ini. Gitu. Oh tapi caranya beda. Caranya beda. Mungkin yang itu kayak maki bentak gitu ya. Iya kemarin tuh. Nah, ini kayak kemarin tuh terakhir baru ingat aku. Gara-gara aku lagi mau ngobrol apa sama dia. Dia mau sibuk main. Ayo mau ngobrol loh Tur. Aku bilang. Arthur lebih pilih main. Kalau Arthur lebih pilih main daripada ngobrol. Ini besok semua mainan Arthur ayo buang. Tapi gak marah aku. Tapi pelan gitu nadanya. Iya. Diajak mikir aja. Ayo buang ini semua. Biar gak usah main. Biar bisa ngobrol sama ayah. Aku bilang gitu. Nangis dia. Minta maaf habis itu. Sama aku dianya. Udah gitu-gitu. Oh, tapi udah ada apa ya? Udah ada kebiasaan untuk minta maaf ya. Karena kan di Sumatera sulit banget. Apalagi sama orang tua. Iya benar. Dan orang tuanya juga. Maksudnya orang tuanya gak gitu kan. Terbiasa. Udah sekarang udah sangat terbiasa minta maaf. Bahkan diajar kalau misalnya ada salah sedikit minta maaf sama mama. Minta maaf. Mamanya gitu juga. Minta maaf sama ayah gitu. Minta maaf. Jadi istilah apa ya? Anak itu merubah dunia tuh beneran ya Ki? Oh iya kalau aku ya. Iya. Kalau aku ya. Lebih kalem. Jauh aku lah. Anak itu malaikat pencabut nyali itu bener. Betul. Pencabut nyali. Bagus tuh. Iya. Sama ini jadi kan mulai mikir-mikir aku kan. Sama yang belum diceritain ke orang-orang juga atau di podcast manapun kan. Apa sejarah namain Arthur dari Arthur Irawan kan? Enggak. Dari situ. Masih banyak Arthur lain. Iya. Banyak. Dia kan gak kayak Spanyol. Gak kayak Spanyol dia. Bukan karena ngefans Arthur Irawan. Bukan. Masih banyak Arthur yang lain mas. Iya. Arthur yang lain banyak. Ngapain Arthur Irawan? Kenapa spesifik Arthur Irawan? Terlalu persik. Iya terlalu persik. Iya kan bisa SMS apa. Bisa Eloko namanya. Iya Arthur Coelho bisa padel tuh ya. Iya tapi kenapa harus terlalu persik? Kan Lord itu maksudnya. Bukan masalah apa nggak usah bukan dari main bola. Ada berita gitu. Iya. Namain dari Arthur Irawan. Sekarang kiper Semen Padang Arthur. Oh iya. Ada banyak ya. Arthur Boruk. Tapi berarti dari semua ya karir segala macam emang itu ya tadi kalau kita singgung dikit soal suci emang justru setelahnya ya. Jadi kehidupan atau kompetisinya itu justru setelah suci, life after suci ya sebenarnya yang betul. Yang benar-benar oh ini battle ini. Kalau suci ya udah kompetisi paling berapa bulan. Gimana cara kau ngejual badanmu supaya orang tahu? Iya. After suci itu. Apapun hasilnya ya, mau lu juara suci, mau lu eliminasi pertama. Sejago-jagonya, sebagus-bagusnya prestasimu tapi kalau kau nggak bisa ngejual badan, ya. Setuju. Nggak bisa. Kacau. Iya. Terlalu dalam ini. Iya. Tapi tadi secapek-capeknya Oki kerja harus nyempatin sama anak juga gitu ya. Data. Wis. Editor bingung. Ngeluarin apa? Mau ngapain gitu. Data apa gitu. Kayak Jarvis gitu Oh statistik PSDS kan bisa. Statistik boleh. Cari di belum ada dulu. Okta belum ada, enggak masuk. Terus ada ngasih fakta gini. Fakta Oki Rengga pernah masuk Football Manager sebagai pemain. Terus orang tuh pada gak percaya. Ya ada, memang ada. Aku memang pemain kok. Iya. Oh, ada ya. Ada di Football Manager ada kok. Kalau cari 2009 tuh aku masih ada. Tapi berarti kok angkatan siapa sih? Andri Tani? Adeanku malah Andri Tani. Oh. Kurnia Mega. Oh iya. Dia sama itu. Aku Andri Tani.
Suratinnya sama kami. Oh. Iya. Umurnya beda tapi. Sama, sangkatan. Yang tercatat. Kimaknya ini. Ya tadi secapek-capeknya Oki harus menyempatkan juga sama anak gitu kan. Nah sekarang kan capek promo film. Yes. Lagi capek promo film nih. Ya gak apa-apa lah, capek dikit. Iya benar, capek dikit. Dari pagi ya kan, ntar malam lanjut lagi nih, bentar lagi. Karena bakal ada agak lain Menyala Pantiku. Ini bukan agak lain 2. Agak lain Gak nyambung soalnya. Jadi orang bisa nonton yang ini baru mulai gak apa-apa. Gak apa-apa, kemarin kan ini tapi mana ada sih orang yang belum nonton. Orang belum nonton agak lain. Tapi kemarin ada juga yang beneran nonton. Jadi gini. Gak di bioskop mereka tuh? Gak tahu ya. Kemarin ini dirilis untuk Cinefil. Oh iya. Kritikus film. Iya betul. Terlalu beresiko sebenarnya. Iya. Dirilis sebelum tayang. Iya. Kalau seandainya gak suka terus mereka bilang jelek. Iya, mental kena tuh. Bisa bilang apa kami? Ya, kayak waktu kasus itu ya Ki yang Yang itu Sadana, kasusnya karakternya Sadana. Iya. Ya itu kan bahaya juga. Ya, tapi kan itu sebenarnya bisa di bisa di-counter. Bisa di-counter. Bukan gak ada alasannya kayak begitu. Nah kami kasih ke Cinefil adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami lempar. Salah satunya, bisa move on gak dari agak lain yang pertama kalau nonton ini? Bisa banget. Iyalah. Gak akan inget. Bisa gak inget sama sekali sama si agak lain satu. Yang sama cuma nama karakternya saja. Iya. Jadi background segala juga beda ya? Beda, ceritanya beda, semua segala macam. Wow. Ini jauh lebih soft, jauh lebih rapi ceritanya, eksekusinya, komedinya. LPM-nya? Jegel kan udah di mana-mana promo bilang, dia menggaransi ada satu scene yang bikin penonton lompat dari bangkunya. Oh. Sampai lompat tuh ya? Saking lucu. Bukan karena kecoa. Kok bisa di bioskop ada kecoa? Tuh apa itu? Bioskop tertentu ada. Ada kan? Mungkin ya. Ada. Sampai lompat. Dan kalau tambahan dari aku, selain lompat, minimal sebulan kau gak akan lupa. Sama scene itu. Jadi gue bisa ngelupain lu kecemplung ke kolam air itu ya? Bisa banget. Bisa ya, itu soalnya dengan scene yang lebih di epic film lagi. ini. Lebih epic lagi. Ya. Wah, ini cerita tentang apa Ki? Gila. Padahal kan udah banyak ya teasernya. Iya, kan Menyala Pantiku. Masa tentang kuburan. 4 detektif. Nah. Yang mencoba mencari. Oh setelannya begini makanya nih. Iya, investigasi. Yang pertama kan komedi horor. Yang ini komedi investigasi. Wis. Cari orang hilang kan? 4 orang. Kok orang hilang? Ngapain? Oh ya enggak. Basarnas kami. 4 orang detektif yang mencari pembunuh anak wali kota yang diduga bersembunyi di panti jompo. Wah pecah ini premisnya aja udah. Orang kan biasa nyari-nyari penjahat tuh di klub malam. Iya, ini di panti. Di panti jompo. Pantinya panti jompo ternyata. Bener-bener panti jompo. Nah. Kan banyak komedi yang akan terjadi. Iya, premisnya aja sudah menggelitik. banyak komedi yang akan terjadi bersama orang-orang jompo itu kan. Ini pertanyaan yang nggak mungkin ditanyain juga nih. Ada kisah-kisah horor nggak waktu waktu syuting? Pasti tidak pernah, pasti tidak bosan dong. Kalau yang pertama mungkin itu banyak. Ini nggak nyambung lagi, nggak ada nyambung ditanya lagi. Udah pasti nggak ditanya lah itu. Ya itu pokoknya jangan lupa nonton Agak Lain Menyala Pantiku. Ya ini kita tayangnya sekitar tanggal 28 enak ya. 27. Ngobrol kalau ngalir terus gak terasa ya. Itu. 57. Iya makanya. Pak Dawer. Lebih halus. Mengumpat dengan lebih halus. Dengan football terms. Lebih halus. Iya. Timu Puki. Iya. Baru pensiun kemarin di Finland. Baru dari itu ya, baru pensiun dia. Pensiun dari Finland. Gue juga di itu. Kalah tapi. Bisa dapat umpatan semua ya, gue juga deh. Onana. Mengumpat aja pokoknya Onana, benci gue sama Onana. Udah itu ngumpat Onana namanya. Ya, pokoknya ini mungkin sekitar tayang tanggal 28 ya, berarti udah ada hari kedua berarti ya. 27 kan tayangnya 27 November. 28 nanti 27 November berarti ya, sudah tayang di mulai tayang di seluruh bioskop. 27 tuh mulai tayang ya, bukan cuma tayang 27. Iya, bukan cuma tayang tanggal 27, 28 tetap ada. 29 ada. Pak, gimana nih nanti kita 27 aku ada meeting nih kita ya 28-nya. Makanya nih tapi alhamdulillah kan kami bikin special screening ya. Yang kemarin tuh 15 dan 16 itu ditayangkan di 27 kota. Alhamdulillah tiketnya sold out. Keren. Ini tanggal 22 sampai tanggal 25 itu ada special screening di Medan, di Batam, di Pekanbaru dan Siantar.
Kemarin tiketnya juga sudah habis. Wih, luar biasa. Wow. Tapi yang kita lupa sebenarnya ya, kita kan melempar ke penebas. Oh, Pendengar tackle bebas, iya. tapi cuma sedikit sih ya. Namanya penebas. Penebas. Penonton, pemirsa, terserah. Mau terserah. Penikmat lah, penikmat. Iya, tackle penghujat bisa juga terserah. Tapi tackle bebas ya. Tapi ini kan karena tanya jadi tak tebas. Nah, tak tebas. Tak tebas. Tackle bebas. Nggak, kurang enak, kurang Jujur enak. Kayak orang Jawa, itu. Tak tebas kowe. Arah diapain? Oh, arah tak tebas gue. Jujur baru dapat barusan. Ya, ini pertanyaan kita jawab singkat aja ya. Kita jawab singkat langsung aja. Ada beberapa doang. Ini gue satuin karena pertanyaannya mirip lah bisa dibilang. Bang Oki, kenapa pensiun dini jadi pemain sepak bola? Dan juga titik awal merasa stop jadi pemain bola. Nah, kenapa pensiun jadi sepak bola? Karena stand up. Stand up. Udah itu ya? Udah pasti. Karena stand up itu yang buat aku berhenti. Habis Ucah. Nah ini pertanyaan tambahan dari aku, Bang Ki. Kalau misalnya hidup kembali dan bisa hanya memilih satu, sepak bola atau stand up komedi? Tapi karir berhasil ya, dulunya berhasil. Ya. Saya bola kayaknya. Sepak bola. Unfinished problem kayaknya ya. Karena unfinished problem. Mau jadi siapa kok? Enggak juga sih sebenarnya. Kayak udah di darahku itu. Oh. Saya bola itu. Tapi rezekinya di stand up ya? Rezekinya di stand up ya udah. Gak apa-apa. Alhamdulillah berarti. Stand up bola juga gak apa-apa ya. Oke, kalau begitu ini kita bahas yang bola-bola ya. Kita bahas yang bola-bola. Ryan Taswin, menurut Bang Oki seberapa penting keberadaan pemain senior di klub meskipun udah gak pernah dimainkan? Contoh BP sampai 40 di KIP Persija atau Jupe Ahmad Jufrianto yang sampai sekarang masih di Persib. Terlalu ini teknis ini. Wah, serius nih. Penting sih. Nah. Supaya pemain-pemain muda ini tahu batasannya. Iya. Pemain-pemain muda ini kalau udah punya kualitas bagus ngerasa besar kalau nggak punya senior di tim. Setuju. Karena juga pengalaman ya waktu Oki masih muda ada Bang Ansari, ada ada yang bisa ngontrol itu. Iman tadi ya, Imam Faisal kan. Imam Faisal ada yang ngontrol itu. Iya, biar enggak makanya kayak Marcelino. Iya, benar-benar. Itu tuh harus ada senior abang-abangannya. Harus ada abang-abangan yang ditakutin. Buat ngontrol dia. Buat ngontrol bukan buat jadi di junior-junior bukan. Iya. Supaya ada yang ngontrol dia. Karena senior-senior ini tahu kami udah ngelewatin masamu. Iya. Kau jangan kayak begitu. Ya supaya nggak bisa ngontrol pemain muda biar nggak ada yang joget-joget telanjang depan ini tentara ya. Itu saya bukan joget-joget. Kau jangan tambah-tambahin, nggak joget-joget. Jadi abang-abangan timnas menurut kau siapa yang perlu ada? Di mana? Di timnas kan banyak kita bahas pemain muda. Marcelino dan muda-muda banyak nih kan. Abang-abangan yang harus ada menurutku. Harus lokal sih menurutku. Seperti? Kalau untuk pemain lokal ya. Ya ini preferensi aja kan soal. Aku nggak tahu pula ya kayak mana jiwa kepemimpinan di ruang ganti semua segala macam. Aku lihat sekilas abang-abangan timnas. Hamkah kan. Ya. Kalau sekarang terlalu tua tapi selalu dipanggil cap dia soalnya. Tapi masalahnya terlalu yang masih main lah. Ada aja yang penting ada. Kalau masalah ada aja ya udah taruh aja BP sama Hamka di situ. Siapa ya sekarang ya? Nggak ngelihat lagi aku sosoknya. Jadi justru figur itu yang missing ya. Iya. Abang-abangan timnas. Iya. Kena oke lah Jai, kapten oke semua segala macam. Asing. Tapi beda ya. Ya oke lah Lili Pali senior tapi juga masih asing juga ya. Masih naturalisasi. Hitungannya. Iya abang-abangan ya. Iya bener juga. Siapa ya? Muda semua soalnya kan maksudnya. Muda semua. Iya kakak Ricky lah kalau sekarang tapi belum sampai senior banget. Kakak Ricky belum terlalu senior dan menurutku terlalu diam. Terlalu kalem. Iya. Terlalu kalem dan tidak sepertinya care dengan cara yang berbeda. Iya. Ada pemain yang care dengan cara berbicara. Iya. Kau jangan gitu. Iya. Ada pemain yang care aja tapi di pertandingan gitu. Kehidupan di luar gak care. Sebenarnya kita butuh yang dia bisa ngejaga di dalam dan di luar lapangan. Nah Bang Ansari Lubis tuh ngobrol gak sama kau waktu itu? Satu kamar aku sama dia. Oh satu kamar. Enggak maksudnya siapa tuh gak ngobrol tapi langsung ngomong ke pelatih mainkan coach lah gitu. yang itu gak ngobrol nah, yang makanya. Yang gitu. Itu kan. Gak ada butuh tapi. Jordi, Mark Locke juga misalnya bukan itu. Ya itu iseng senior kan ibaratnya. Iya. Iya gak deh. Ya, bener, belum ada. Yang bener-bener. Dulu ada Jupe lah. Iya. Iya kan? Iya. Jupe sempat kan? Kiper juga muda. Sempat Jupe. Di era Sintayong lagi malahan. Terus bukan Jupe, sorry. Farudin Arianto. Ya Farudin. Iya. Ya begitu. Itu jadi butuh ya sebenarnya. Selipkan satu dari 2-3 nama itu. Butuh. Oke, terus next. Agung Pras, menurut Bang Oki siapa kiper AC Milan terbaik sepanjang masa dan siapa pula pemain outfield sepanjang masa yang mainnya agak lain? Nah, berarti yang bagus sama yang agak lain. Kalau kiper ya, bagus sih. Nelson Alom. No. Mike Maignan.
Sekarang over Dida. Dida tuh bagus tapi ketolong back. bukan ya satu ketolong back, satu lagi aku suka Milan gara-gara Dida kan. Tapi menurutku kalau secara statistik grafis main tuh Maignan. Kalau individual kiper Maignan. Oke. Kalau outside player AC Milan yang agak lain tapi. Yang agak lain. Sepanjang masa nih. Calabria sih gue. Doraso. Sempat bagus. Oh iya. Tapi habis itu kayak anjing. Iya. Nah, siapa ya? Siapa ya? Milan nih kadang suka aneh-aneh kan pembeliannya kan. Iya, pemain-pemain namanya susah disebut. Sama ada itu. Dia beli pemain gara-gara nengok skillnya di YouTube. Oh iya, tahu ada. Ali dia. Bukan. Siapa ya namanya? Aduh lupa. Tapi itu Milan. Nah terus kalau komentar ya teman-teman kalau tahu jawabannya. Ya boleh. Kita bikin kuis aja ya. Bikin kuis aja ya. Ya udah bikin kuis aja. Aku lupa namanya. Oke, next. Siapa 5 pelatih terbaik AC Milan sepanjang masa? Terbaiknya diulang nih. Siapa 5 pelatih terbaik AC Milan terbaik sepanjang masa? 5 pelatih. Berat juga. 5. Apa 5 pelatih terbaik AC Milan sepanjang masa. AC Milan. 3 aja kali ya. Ya 5 terlalu. 5 kebanyakan. Iya. 3 deh. Ancelotti lah. Iya udah pasti. Ancelotti. Allegri. Juara Pioli. Sachi. Capello. Sama Allegri lah. Capello gak masuk Capello. Gak usah lah. Capek loh. Capek loh. Allegri ya? Allegri walaupun. Pioli. Scudetto dapet. Pioli itu. Scudetto juga beruntung aja waktu itu kan. Iya. Walaupun Scudetto ya. Tetap aja itu hitungan Scudetto. Tapi habis itu dia gak bisa ngejaga perform tim. Iya. Allegri nih kelihatan lah. Walaupun ya dia kan sepak bola kayak gitu ya. Apa sih istilahnya black magic apa sih? Black magic kan? Iya. So target 1, golnya 2. Golnya 2 gitu. Golin menit-menit awal, sisanya bertahan. Ya itu kayak kemarin pertandingan terakhir Pukimannya itu. Udah menang 2-0 jadi draw 2 sama. Iya. Kayak gitu. Tapi aku yakin dia punya ini nih. Kemampuan bawa Milan ke Liga Champions lagi. Karena dia tahu ya, know-how-nya dia tahu. Itu aja targetnya sih, aku gak ada. Champion gak mau Scudetto loh. Biarin aja bonus itu. Iya bisa sih. Jadi 4 besar target udah. Targetku aku ya pribadi ya 4 besar aja cukup itu. Gak apa dipantatin Inter lagi? Gak apa-apa lah, yang penting main champion. Aku tuh gak yang terlalu itu kalau sama tim luar apa gitu. Sama Timnas baru. Apalagi aku udah nonton di sana pas Milan mengunci gelar juga kan. Waktu itu hampir tuh. Bukan yang itu game yang Theo kan? Yang kau tonton tuh pas mengunci gelar bukan sih? Enggak. Karena Internya menang lagi. Kalau Internya kalah tahan dulu. Berikutnya dia di kandang Sassuolo. Theo sih? Golnya Theo kan? Gol Theo itu lawan Atalanta. Oh belum itu juara belum. Minggu depannya lagi yang kulihat itu. Depannya ketahan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jakarta Blues. Wah, fan city nih. Menurut Bang Oki lebih baik punya ketua PSSI yang foto posternya paling besar dibanding pemain, atau ketua PSSI yang ganti pelatih karena kendala bahasa? Gak ada yang betul ini. Kita butuh ketua PSSI yang tidak punya niatan lain selain majukan sepak bola. Nah itu dia. Itu dia, gak ada yang lain. Udah itu penting ya. Kalau masih ada embel-embel ini tuh. Aku sebenarnya gak ada masalah. Kau ada niatan lain. Iya. Karena pasti ada. Silakan, terserahmu. Yang penting kau urusin dengan baik ini. Iya, betul. Sepak bolanya. Kami gak peduli, terserah kau mau jadi apa, mau bikin roket, terserahmu. Emosi keluar lah. Ya. Kepancing. Terserah. Kau mau bikin roket. Minta maaf dulu. Minta maaf sama Arthur. Kenapa minta maaf sama Arthur? Maaf ya Arthur. Ya itu ya pokoknya itu kira-kira terakhir. Masih ada. Dari gua, ini kalau misalnya cuma bisa hidup sama satu orang. Nah. Milih hidup sama Benny atau sama Bung Toel? Benny Siregar. Benedictivity. Benny. Masih bisa diatur. Bukan masih bisa diatur. Ya dia tetap temanku. Oh, mau gimana pun stand up ya. Iya, satu komunitas. Iya. Bung Toel itu apa? Ada kaktus. Okay. Semacam kaktus. Pengisi acara bareng ya. Iya. Aku? Iya. Asik. Terus aku gak mau. Gak mau aku satu backstage sama dia. Enggak, aku pernah cerita itu kan sama Noella ya waktu itu. Noella cerita abis yang waktu penonton lempar itu. Cerita katanya, hampir aku kena ini katanya. Kena bom molotov katanya. Aku tangkep kan. Iya. Ke arah Noella. Iya. Gila. Itu makanya karena aku. Karena satu panggung. Jadi kesel, ngelempar sembarangan kan.
Mantul karena aku tangkep, ku buang. Sampingku Noella. Iya, bareng Noella itu. Nyelamatin orang kok. Enggak, nyelamatin diriku. Ngapain nyelamatin orang? Ngegiring lagi, nyelamatin perempuan gitu-gitu. Goblok. Ya pokoknya jangan lupa nonton Agak Lain 27 November ya. Udah mulai 27 November. Nyala pantiku. Menyala pantiku. Ayo kita jadi bagian dari sejarah mereka lagi. Betul. Entah itu berapapun hasilnya nanti, yang terbaik sudah dikasih oleh Agak Lain. Amin. Good luck buat Oki Rengga dan Agak Lain. Ya.